Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat malam, sugeng dalu sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hatinya gelisah, gundah gulana, kesedihan, semoga diangkat, diberikan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terhindar dari penyakit yang ada di dalam diri kita, yaitu iri, dengki, sum'ah, ujub, bangga diri, sombong, dan menyebabkan hati kita, pikiran kita menjauhkan dari Allah. Semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Muhammad Alim, paguyuban sejati ning rasa ing sejati. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi ya wani yo. Jadi ceritanya kita itu dimintai bantuan oleh salah satu klien kami yang berada di daerah seberang ya, yang bernama Siti Sumarni binti Juni. Nah, dengan permasalahannya yaitu tentang masalah perjodohan. Jadi Mbak Sumarni ini, Mbak Siti ini sudah beberapa kali menjalin hubungan sama salah satu, ternyata kalau mau berniat serius itu gagal dan terjadi sampai 4 sampai 5 kali gitu. Yang terakhir bahkan katanya kemarin itu ceritanya anaknya doanya udah senang, orang tuanya dari Mbak Sumarni juga udah senang, tapi justru dari pihak lelakinya nggak senang, akhirnya gagal lagi. Ini apakah ada kaitannya dengan makhluk halus atau bangsa jin, atau ini alami gitu loh. Jadi Mbak Sumarni beserta keluarga Mbak Sumarni minta bantuan kepada saya menguak apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, itu pertanyaannya. Dan setelah kita cek, melakukan prosesi penelusuran, bahwasanya ternyata betul Mbak Sumarni ini ada gangguan yang di luar akal atau gangguan dari makhluk gaib. Makanya kita akan ungkap apa sebenarnya yang terjadi dalam hidupnya Mbak Sumarni, kenapa perjodohannya setiap melakukan perjodohan pasti gagal dan gagal lagi, bahkan sampai 4 sampai 5 kali, padahal udah serius nih tapi ternyata gagal terus gitu. Maka kita akan melakukan prosesi mediumisasi menggunakan mediator. Kita akan tanya-tanya secara langsung gitu, penyebabnya apa sebenarnya kok Mbak Sumarni ini ketika melakukan proses pernikahan yang serius itu selalu gagal dan gagal. Jadi kalau di desa itu gadis yang usianya agak lanjut itu dianggap nggak laku gitu, atau gadis lapuk gitu. Makanya keluarganya ada keresahan gitu ya, ada keresahan. Kita diskusi sebelumnya, konsultasi, kita akan coba melakukan proses mediumisasi. Coba kita monggo Mas untuk mendekat mediatornya. Mbak Sumarni binti Juni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa man khasara. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara ini? Alhamdulillah, Pak. Begini, perkenalkan nama saya dalam nama gaib Kisah Pribadi ingin bertanya-tanya dengan Anda gitu. Anda tahu tentang Mbak Siti Sumarni binti Juni tahu? Ya, Kaitannya apa dengan Mbak Siti binti Sumarni? Apa kaitannya? seharusnya dia tahu. Seharusnya dia tahu. Enggak, Anda ini yang berada di dalam tubuhnya gitu maksudnya? Ya, Jadi gini ceritanya, Mbak Siti Sumarni ini minta bantuan dari keluarganya, dan Mbak Siti Sumarni minta bantuan kepada saya gitu. Kenapa kok ketika menjalin hubungan dengan pria atau lelaki itu selalu terjadi kegagalan. Bahkan yang terakhir itu dia udah pada suka gitu. Orang tuanya salah satu ada mensetujui, tapi orang tuanya pria kok nggak setuju dan ujung-ujungnya gagal lagi gitu loh. Itu gimana itu ceritanya? itu saya yang buat. Anda yang membuatnya? Ya, Kenapa Anda membuat seperti itu? saya disuruh. Anda disuruh. Ya, Yang nyuruh Anda siapa? tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Motifnya apa motifnya? Tujuannya apa tujuannya? Kenapa Anda berada dalam tubuhnya Mbak Siti? Supaya dia gagal. Supaya dia gagal. Ya, Maksudnya gagal untuk menikah. ya, Maksudnya gimana itu, kamu dari mana gitu kok tiba-tiba dikirim sama orang itu? Siapa yang ngirim itu? seharusnya dia tahu. Seharusnya dia tahu. Ya dia kan nggak tahu, makanya tanya sama saya gitu. Atau sebelumnya Mbak Siti ini pernah menyakiti mantan atau yang senang sama dia atau gimana? Ya, Iya gitu, seperti itu. ya, Akhirnya mengirim kamu dalam Ya. tubuhnya untuk nggak suka kalau Mbak Sumarni ini, Mbak Siti ini berhubungan atau mempunyai hubungan dengan pria lain gitu. ya. Yang Anda lakukan apa aja itu? Kok bisa sampai seperti itu? Banyak cara. Banyak cara. Caranya gimana caranya? Caranya gimana? Kamu kok tega banget gitu? Aku datangi Hah? yang mau menikahi Siti itu. Oh. Yang mau menikahi Mbak Siti, yang punya hubungan sama Mbak Siti kamu datangi. Ya, Diapain? saya ganggu. Diganggu. Ganggunya caranya seperti apa? Saya takut-takutin. Ditakut-takutin. Oh gitu. Berarti siapapun yang pernah berhubungan dengan Mbak Siti, terus Anda mendatangi gitu. Ya, Terus nakut-nakutin supaya nggak mau lagi sama Mbak Siti. ya. Terus apa lagi yang kamu lakuin untuk Mbak Siti ini? Apa lagi yang kamu lakuin? Ya, cuma itu. Cuma itu? Enggak. Kenapa kok pria lain itu kalau mendekat atau gitu nggak tertarik sama Mbak Siti, atau Mbak Sitinya justru malah sekarang udah nggak tertarik lagi dengan pria gitu? Kenapa itu? Itu ada lagi satu. Ada lagi satu. Kamu sebenarnya banyak nggak temennya di tubuhnya itu? Hah? Banyak. Banyak. Yang kamu lakuin apa aja gitu? Saya nakut-nakutin, jadi orang-orang yang berusaha untuk mendekat sama dia itu apa aja yang kamu lakuin? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Ya saya tanya. Ternyata ada lagi selain kamu di sini. Ya. Yang berkuasa siapa, kamu ya? Mas siapa Saya ya? cuma dikirim. Anda cuma dikirim. Untuk apa? Dikirim untuk apa? Supaya tidak ada yang menikahi dia. Tidak ada yang menikahi dia. Ya kasihan dong. Nanti sampai tua nggak nikah. Ya gini saya jelasin ya. Allah itu menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Ada pria, ada wanita, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Dalam perjodohan manusia dan manusia dalam itu juga dipasangkan gitu. Supayanya apa dalam perjodohan? Supaya hatinya tenang, sakin, atau
hatinya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sudah digariskan. Sesungguhnya Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Kenapa Anda menghalangi perjodohannya Mbak Siti gitu loh? Saya Apa? cuma disuruh. Anda cuma disuruh. Ya, Nyuruh kamu siapa? Yang nyuruh kamu? Udah lama kamu tinggal di situ? ya. Berapa lama? Kita 3 tahun. Sekitar 3 tahun. 3 tahun ini. Ya, Loh, tapi kan Mbak Siti kan sebelumnya udah menjalin hubungan lama sama pria, itu bukan kamu itu. bukan saya. Itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ada bangsa jin yang lain yang ini. Ya ada. Ada. Kamu bisa panggilin ke sini? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Kan kamu dalam tubuhnya juga. Apa kamu takut sama dia? Apa kamu bukan yang berkuasa ya? Ya. Ada yang lain yang berkuasa? Ya. Ada. Ini kita panggilin sekalian ya. Kamu nggak usah pergi di sini aja. Mau ke sini Mas. Ini ada pengakuan dari bangsa jin yang lain. Ternyata kasih aja Mas. Ternyata ada bangsa lain gitu yang berkuasa di dalam tubuhnya Mbak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kamu kenal sama dia? Kenal ya? Ya, kenal saya. Siapa dia itu? Dia, Teman kamu? bukan Kok bukan tuh gimana? Katanya kamu satu tubuh sama dia. Siapa dia? makhluk lain. Makhluk lain. Iya, Tapi yang ada dalam tubuhnya Mbak Siti juga. iya. Terus Anda ini siapa ini? Anda itu? Saya udah lama di tubuhnya ini. Oh, kamu lebih duluan. Iya, Oh, dia baru. iya. Sudah 3 tahun. Heeh. Terus kamu tujuannya apa berada dalam tubuhnya Mbak Siti itu? Biar jodohnya nggak ada yang mau sama dia. Dulu kok sama itu gimana itu? Kok sama itu gimana? Apa yang pernah Mbak Siti lakuin? Nggak perlu tahu. Ya perlu tahu lah, saya tanya-tanya kok. Apa yang kamu lakuin di situ? Saya bikin wajahnya seram. Wajahnya seram. Iya. Biar laki-laki nggak bisa. Dia itu. Nah dia. Berarti kamu sama ini misinya tuh? Iya, Hah? iya. Heeh. Jadi kamu ada kaitannya sama dia kamu? Nggak ada. Hah? Kamu gak ada sama kaitannya sama dia? Iya. Nah terus kenapa kamu di situ? Saya udah lama di tubuhnya. Udah berapa lama kamu di situ? Udah lama. Udah lama. Iya. Berapa tahun? Nggak perlu tahu. Kenapa kamu kok bisa masuk ke tubuhnya? Karena kelalaian dia sendiri. Karena Pikirannya kosong, saya masuk di situ. Oh. Jadi karena kelalaian dia sendiri, Iya. pikirannya kosong. Terus apa yang kamu lakuin di situ? Saya rusak hubungannya. Saya pengaruhi orang tuanya. Bisa pengaruhi. Iya. Jadi kamu justru yang menjerumuskan, enggak Iya. dalam hal perjodohan juga enggak. Kamu, Iya. kamu juga yang mempengaruhi, sholatnya malas juga kamu ini. Iya. Hmm? Iya. Awalnya gimana kok kamu tiba-tiba ikut Mbak Siti itu gimana? Udah lama saya di tubuh. Iya awalnya gimana kok bisa ikut kamu? Di atas kelalaiannya dia sendiri. Kamu berasal dari mana? Apa dari gedung, dari jalan, atau dari laut, atau di mana kamu awalnya? Dari jalan. Dari jalan. Iya. Tiba-tiba ngikut aja sama Mbak Siti. Iya. Terus gimana kok bisa masuk itu gimana awalnya itu? Pikirannya dia kosong. Pertama awalnya pikirannya kosong, Iya. hatinya juga nggak gelisah gitu. Iya. Terus kamu masuk. Iya. Apa aja yang kamu lakuin di tubuhnya Mbak Siti? Saya rusak itu laki-lakinya biar nggak ada yang mau sama Siti. Oh, itu juga agak kamu yang rusak itu hubungannya. Iya. Sama seperti ini berarti? Hah? Beda, dia bukan bangsa saya. Loh, kok beda itu gimana? Dia suruhan. Udah suruhan kalau Ya, Anda, saya masuk sendiri dalam tubuhnya. kamu masuk sendiri. Iya. Tapi jin ini sama kamu lebih duluan yang mana? Saya. Lebih duluan yang kamu. Iya. Kamu yang, tapi nggak boleh loh kamu kok masuk tiba-tiba gitu. Kamu yang bikin malas-malasan beribadah.
Zikir, itu kamu yang bikin itu. Iya saya. Kenapa kamu lakuin itu? Saya Apa? senang. Senang. Iya. Itu sama, jin juga emang oleh Allah itu sudah mengganggu manusia gitu loh. Tapi seharusnya kamu tidak enggak. Yang penting saya senang. Enggak melakukan itu seharusnya. Kamu juga ini berdua ini itu enggak baik dong gitu. Saya cuma disuruh. Anda cuma disuruh. Ya. Tapi Anda nggak pernah berantem berdua ini, nggak pernah ya? Enggak. Sama-sama jahat kamu itu kok. Kalau jahat niatnya kok pengen menghancurkan Mbak Siti kok. Biar tahu rasa. Oh gitu. Terus lalu kalau misalkan Mbak Siti gitu mau bekerja malas-malasan, mau ketemu pria ngobrol sama orang malas-malasan gitu, itu kamu yang bikin. Saya. Siapa lagi bukan saya? Kamu pernah nggak masuk dalam mimpinya? Pernah. Pernah. Ya. Ngapain kamu dalam mimpinya? Saya takut-takutin. Takut-takutin pernah Iya. juga semacam itu. Tapi intinya kamu bukan kiriman, Bukan, saya masuk sendiri dalam tubuhnya. masuk sendiri itu udah lama. Iya. Ada berapa banyak dalam tubuhnya Mbak Siti? Banyak. 2. Hah? 2. 2. Maksudnya 2 gimana? Pemimpinnya 2, yang lain Iya, banyak. yang lain banyak. Terus selain itu apa yang kamu lakuin? Saya mempengaruhi itu. Pengaruh gimana? Pengaruhi orang tuanya sama dia. Maksudnya gimana itu pengaruhnya orang tuanya biar nggak mau gitu, nggak jadi itu Iya. makanya. Biar orang tuanya yang suka biar nggak suka dia. Gini ya, saya jelasin sama kalian berdua ini jin-jin fasik ini ya, jin-jin fasik ini. Kamu kenal Allah enggak kamu? Siapa Allah? Hah? Enggak. Kamu nggak kenal Allah kamu? Enggak. Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi seisinya ini. Kamu harus tunduk dan patuh dengan ayat-ayatnya, dengan aturan yang ada supaya kamu nggak ganggu sama dia, gitu. Jadi manusia dengan jin itu berbeda, gitu. Manusia punya kehidupan sendiri, jin punya kehidupan sendiri. Kenapa kok kamu mau disuruh kamu dikasih apa sama Tuhan kamu? Kok mau disuruh-suruh? Tahu. Hah? Ke siapa kamu? Tahu. Kalau kamu saya lihat itu dikasih ini darah ayam itu kamu. Hah? Iya kamu ya? Tidak perlu tahu. Loh kok berarti perlu tahu kamu? Saya perlu tahu lah kalau saya itu urusan dengan manusia. Kalau ada manusia yang minta bantuan sama saya, ya saya membantu gitu loh. Jangan ikuti urusan. Ya itu urusan saya juga atau kamu juga mengganggu manusia kok. Yang penting kita senang kok ngapa? Yang penting kamu senang. Iya. Ya tapi kan manusia ini pernah dirugikan dong kalau kayak gitu. Enggak apa-apa, urusan lain. Loh, urusan ini jadi urusan saya. Kalau seperti ini urusan saya karena beliau keluarga besar dari Mbak Siti ini minta bantuan sama saya. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu yang berdoain. Yang penting jahat senang. semua itu. Hah? Penting saya senang. Tidak boleh gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kamu harus hentikan ini, kamu harus menyingkir dan pergi dari sini. Kalau saya tidak mau apa? Ya harus mau. Ya. Nggak mau. Harus mau. Nggak boleh kamu berhenti semuanya. Semuanya harus pergi semuanya, menyingkir semuanya. Harus pergi semuanya. Kamu akan saya taklukkan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mau, saya akan hancurkan semua ini. Silakan lawan saya. Saya tidak melawan, tapi kamu harus saya paksakan seperti ini. Nggak mau. Ayo kita kelayo. Saya nggak mau bertaruh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Silakan serang saya, karena akan terpental. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kamu harus berhenti keluar dari tubuhnya Mbak Siti ini. Kamu harus keluar juga kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan serang saya kalau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus menyerah kamu, ha? Tetap masih mau melawan kamu, ha? Menyerah enggak kamu? Ya. Hah? Kamu harus pergi dari tubuhnya itu. Itu tidak baik. Kamu lakukan terus-menerus seperti itu. Kamu mengganggu manusia. Ini adalah perbuatan jahat, perbuatan buruk. Kamu harus beribadah. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Jadi Anda, jin itu harus beribadah kepada Allah juga. Ngapain ganggu-ganggu kehidupan manusia gitu loh. Kamu harus berhenti melakukan ini. Saya hanguskan, saya bakar semua ini, saya lebur semua yang menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidah. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astagfirullah ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Kamu menyerah kamu ya? Ya? Kamu menyerah kamu ya? Kamu berjanji dengan saya dan kepada Allah, kamu harus bertobat. Gak boleh lagi kehidupan ini. Coba kamu bangun. Kamu udah nyerah ya, kamu udah ngerasain panasnya ya. Jadi kenapa kamu bisa masuk ke tubuh manusia itu kenapa? Alasannya apa? Atau tidak lalai sendiri. Lalai dengan dirinya sendiri. Ya lalai. Itu yang menyebabkan jin bisa masuk ke tubuhnya manusia gitu. Jadi orang yang tidak bisa dimasuki oleh jin itu orang yang seperti apa? Hah? Orang yang tidak bisa dimasuki oleh jin itu, gangguan jin itu orang seperti apa? Kelihatannya bedanya. Beda gimana maksudnya? Ya beda lah. Orang yang kurang beriman itu maksudnya? Iya. Itu kamu bisa menyusup, bisa masuk. Hah? Iya. Kalau orang beriman kamu bisa masuk enggak kamu? Enggak. Enggak bisa. Ya emang seperti itu para pemirsa, sahabat-sahabat semuanya. Jadi jin itu sebenarnya menyusup atau masuk ke tubuh manusia karena manusianya sendiri yang lalai mengingat Tuhan, kondisi pikirannya buruk, sering bersuuzon. Suuzon itu adalah prasangka buruk. Nah, seperti itu. Kamu bisa masuk kalau orang yang seperti itu, hatinya negatif, iri sama orang lain, kurang beriman, kurang beribadah, kamu bisa masuk. Sering melakukan hal yang buruk gitu.
Jadi kalau untuk orang beriman, kamu bisa nggak kamu masuk ke tubuhnya? Nggak bisa. Hah? Ya, tapi kan Mbak Siti ini kan rajin ibadah toh. Dia itu kan bisa ngaji juga gitu. Kenapa kamu kok bisa masuk? Dia zikirnya cuma dari tenggorokan ya, nggak dari hati. Zikirnya hanya dari kerongkongan saja, tidak menggunakan hati. Kamu bisa masuk ke tubuhnya. Jadi kamu harus menyingkir ya, harus pergi ya. Kamu harus pergi, nggak boleh lagi. Jadi intinya yang mempengaruhi jodoh Mbak Siti itu kamu yang menghalanginya. Di perbuatan kamu berdua ini. Kalau kamu ini gimana kamu? Kamu masih masuk apa enggak kamu? Hah? Saya mati. Siapa yang nyuruh kamu siapa? Bilang sama saya. Hah? Tidak mau tahu. Orangnya ciri-cirinya seperti apa? Tidak mau tahu. Kalau tidak perlu tahu, ya saya perlu tahu. Jadi saya mati. Tapi kamu harus berhenti ya. Ya? Pak. Kok nggak berhenti itu gimana tuh kamu itu? Ya? Kamu kalau nggak berhenti gimana kamu? Saya ajar kalau kamu nggak berhenti. Ya, nggak bisa. Jadi kamu akan saya pindahkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kamu di sini aja enggak ini enggak usah ganggu. Kamu janji sama saya kamu ya. Ya, janji. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamu saya tempatkan di sini dan tidak bisa pergi dari sini kamu ya. Teman-teman kamu banyak kamu di sini. Tapi kamu tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang sifatnya jahat yang buruk gitu ya. Ya. Janji sama saya kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu keluar. Ini tinggal kamu ini. Ini gimana ini maunya kamu? Kamu mau balik lagi ke jalan atau tinggal di sini? Balik lagi jalan? Hah? Balik lagi jalan. Tapi kalau di jalan lain nanti ganggu orang lain gimana nanti kamu? Enggak. Hah? Enggak. Janji sama saya. Ya. Tapi saya nggak yakin loh sama kamu. Nanti kamu ganggu lagi. Ayat-ayat Allah itu benar gitu loh. Kamu harus tidak boleh. Kamu kembalilah ke kehidupan kamu gitu loh maksud saya. Enggak boleh lah kamu ganggu manusia. Ngapain kamu ganggu manusia? Enggak ada untungnya juga gitu. Jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Gitu. Ya, kamu balik lagi ke jalan. Ya. Enggak tertarik tinggal di sini. Enggak. Tapi gini ya, kamu nggak boleh balik lagi di jalan sana, nggak boleh di sini lingkungan sini aja ya. Ya. Emang kamu kan jin tipenya liar biasanya hidup di jalanan gitu ya. Ya. Udah, kamu pulang tapi nggak boleh ibaratnya ganggu manusia lagi. Tapi di seputaran sini aja kamu ya. Tapi nggak boleh kembali ke sana lo ya. Ke seputaran sana nggak boleh. Ya udahlah, hala wala quwata illa billah. Jadi itulah tadi proses mediumisasi yang kita temukan, yaitu bahwasanya dari saudara kami Mbak Siti Sumani ini kenapa jodohnya itu agak terhambat gitu ya, karena ada jin yang berada di dalam tubuhnya. Emang jin itu masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa lewat apa aja gitu, ketika kita lalai mengingat Allah, kurang khusyuk ketika berzikir gitu, itu bisa. Kita kurang bersedekah juga jin itu bisa. Kita gampang emosi juga itu ya. Jin itu makanannya selain yang sering dihidangkan juga dari hawa panas dalam diri kita, itu juga bisa masuk jin itu. Makanya kita harus benar-benar waspada. Waspada itu orang yang ketika dalam kondisi terjaga, kondisi pikirannya tenang,
hatinya juga tenang, selalu mengingat Allah gitu. Kalau sudah seperti itu, kita melakukan ketenangan batin, sering berzikir kepada Allah, insya Allah jin tidak akan bisa mendekat dalam diri kita. Jadi faktor utamanya dari Mbak Siti Sumarni ini adalah jin yang ada dari kiriman, juga ada yang dari jalanan gitu loh. Mudah-mudahan nantinya Mbak Sumarni akan lebih beribadahnya lebih ditingkatkan lagi, keimanannya juga lebih ditingkatkan lagi, lebih percaya diri, yang ramah, yang senyum sama pria gitu. Tapi senyumnya itu senyum rahmah, bukan senyum yang kalau wanita yang agak genitan lah, beda loh ya. Senyum wanita genit itu dengan senyum ramah itu berbeda gitu. Itu mungkin pesan-pesan saya ya untuk Mbak Sumarni. Jadi harus berubah segalanya, ditingkatkan zikirnya, ibadahnya kepada Allah, ditambahkan keimanannya. Itu mungkin itu saja yang kita sampaikan gitu, intinya seperti itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad,